Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa dulu ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Banjar tentang upacara kelahiran. Simak video pembelajarannya dulu ya. Yang kita bahas hari ini adalah upacara kelahiran. Nah, jadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan itu ada yang namanya upacara kelahiran pada saat bayi baru lahir. Menurut adat, kelahiran bayi diumpati upacara yang khusus dilaksanakan sesuai perkembangannya. Nah, jadi menurut adat di Banjarmasin di Kalimantan Selatan, ada kelahiran bayi itu diikuti upacara khusus sesuai perkembangannya. Imbah bayi lahir, tambuninya diandak dalam bungkusan upih atau palapah daun pisang. Imbah tu dimasukkan ke dalam bakul bamban atau yang wahini banyak digunakan pasu nang tabuat dari liat. Jadi di sini yang dibahas adalah upacara kelahiran pada saat bayi baru lahir ya. Jadi setelah bayi baru lahir itu, tambuninya atau ari-arinya itu ditaruh di bungkusan yang bernama upih. Nah, upih itu terbuat dari pelapah daun pisang. Pelapah daun pisang itu yang batangnya pisang kan itu berbuku-buku, jadi diambil namanya pelapah. Imbah itu dimasukkan ke dalam bakul bamban, lalu dimasukkan lagi ke dalam bakul yang terbuat dari bamban, atau yang biasanya sekarang digunakan adalah yang namanya pasu yang terbuat dari tanah liat kayak kendi. Ke dalam tambunin itu dimasukkan sedikit uyah dengan maksud supaya bila genal kaina bailat masin nang berarti perkataan berharga. Jadi di dalam tembuni itu atau di dalam ari-ari tadi dimasukkan sedikit garam yang mana bermaksud pada saat nanti dia besar akan mempunyai lidah yang asin, yang mengartikan perkataannya itu berharga. Jadi semua kata-katanya itu yang bermanfaat aja. Lalu juga berwibawa, diturut wan dihargai orang. Jadi dianut atau dan juga dihargai dengan orang-orang sekitarnya. Bakul atau pasel itu disambat kapit. Nah, yang bakul yang tadi, bakul bamban ini tadi disebut bakul atau pasel, itu disebutnya dengan kapit. Nang ditanam dalam tanah, jadi ditaruh di atas tanah biasanya atau dikubur sedikit. Nah, di atas gundukan tanah, jadi ditanam di dalam tanah di atas gundukan tanah ya. Tadi ada kayak diberi tembunin itu dipancangkan sabuting buluh atau bambu halus gunanya agar pahinakan si bayi baik. Jadi tadi tembuni itu atau ari-ari tadi dimasukkan ke dalam bakul yang kemudian diletakkan di dalam tanah yang dibuat seperti lubang-lubang. Jadi kan ada gundukannya nih. Lalu ari-ari itu tadi ditancapkan sebuah buluh atau bambu halus atau bambu yang kecil. Ini manfaatnya agar pernapasan si bayi baik. Nah, itu kepercayaan orang Banjar. Sebab menurut anggapan sebagian masyarakat suku bangsa Banjar, selama tambuni nang ditanam itu belum busuk, maka masih ada hubungannya wan bayi. Ini kepercayaan orang Banjar, selama si ari-ari itu tadi belum membusuk pada saat diletakkan di dalam tanah tadi, maka masih ada hubungannya dengan bayi. Jadi kan kalau untuk tembuni atau ari-ari itu kan yang menemani bayi di dalam perut ibunya. Bayi nang hanyar lahir imbah mandi dibajui wan baju nang barasih wan bagus. Di bibirnya dipaliti gula atau madu, mengacap kemanisan dunia maksudnya agar kelak bermulut manis. Nah, jadi bayi yang baru lahir itu biasanya langsung dimandi, dibersihkan, lalu dikasihkan atau dipakaikan baju yang bersih dan bagus.
Lalu di bibirnya itu dikasih sedikit gula atau madu untuk mengecap kemanisan dunia. Nah, ini artinya adalah agar nanti pada saat dia besar akan bermulut manis, kata-kata yang baik yang keluar di mulutnya. Sebelumnya oleh abahnya dikumandangkan azan agar kelak menjadi pemeluk agama atau agama Islam yang baik. Jadi pada saat dia lahir, dia langsung diazankan oleh ayahnya agar dia menjadi pemeluk agama yang baik. Yang diutamakan di sini adalah agama Islam. Selama tangkai pusatnya belum tanggal, bayi itu diharagu berganti-gantian oleh keluarganya. Jadi selama tali pusarnya belum lepas, bayi itu dirawat berganti-gantian oleh setiap keluarganya. Semasa pengasuhan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi selama merawat bayi yang masih pusarnya itu tadi belum lepas, jadi selama pengasuhannya itu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Maksudnya diasuh wawancara nang demikian supaya bagi terhindar dari gangguan makhluk halus nang jahat. Selain itu juga mengisi jiwa kerohanian gasan si anak. Jadi maksud dari membacakan ayat-ayat suci Al-Quran ini adalah supaya terhindar dari gangguan makhluk halus yang jahat yang ingin mengganggu bayi itu. Selain itu juga mengisi jiwa kerohaniannya, jiwa keagamaannya bagi si bayi. Nah, mungkin itu saja penjelasan tentang upacara kelahiran. Nah, itu tadi merupakan penjelasan tentang upacara kelahiran. Semoga dapat dipahami untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum.